semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Daniela Juvanita. Saya Sibel Nabila. Saya Siti Aulia. Saya Safina. Saya Kopri Bicar. Saya Rebal Aljibra. Saya Aulia Rahmani. Saya Muhammad Tafar Agus Putra. Saya Muhammad Sigit Agus Wibowo. Selamat menyaksikan. I embarked on a melody. I left everything behind. Notes dancing in the air like extra stars. The world transforms with each chord, an acoustic journey where the soul awakens. Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Si Konglian. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908, gedung keramat disewa pelajar Stovia, School of Leading Fun in the Lands Arts, dan RS, Red School, sebagai tempat tinggal dan belajar mereka. Yang pada saat itu dikenal dengan nama Komensalin Huis. Mahasiswa yang pernah tinggal di sini ada Muhammad Yamin, Amir Sajarifuddin, Sojardi Surabaya, Sojardi Jakarta Asaat, Abu Hanifah, Abbas, Hidayat, dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 ini digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh Achievement Study Club Bandung sering hadir di Gedung Keramat 106 ini untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Keramat 106. Di gedung ini pernah diselenggarakan Kongres Sekarawakan Pemuda Indonesia PPPI. Gedung ini juga menjadi sekretariat PPPI dan sekretariat Majalah Indonesia Raja yang dikeluarkan PPPI. Mengingat digunakan berbagai organisasi, maka sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 yang semula bernama Langen Siswo diberi nama Indonesisch Clubhuis atau Klub Gebouw, gedung pertemuan. Istana Negara, betul. Dulunya ini Istana Negara, mereka ngadain kongres yang pertama itu di sini. Betul. Perjuangan pergerakan itu nggak cuma diadain di dalam negeri aja. Jadi dulu itu mahasiswa yang ada di luar negeri ngadain ini manifesto 1925. Nah, mereka ini lagi apa sih namanya? Kongres Liga tentang imperialisme di Belgia. Pada 15 Agustus 1928, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. So Gondo Jojo Puspito, Ketua PPPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu.
pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan, perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan yang tercipta Persatuan Bangsa Indonesia, Kongres Pemuda kedua diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Di gedung ini memang dihasilkan keputusan yang lebih maju, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda selesai, banyak penghuninya yang meninggalkan gedung Indonesiasche Club Gebouw karena sudah lulus belajar. Setelah para pelajar tidak lagi melanjutkan sewanya pada tahun 1934, gedung kemudian disewakan kepada Pang Jinjam selama tahun 1934 sampai 1937. Pang Jinjam menggunakan gedung itu sebagai rumah tinggalnya. Gedung ini berkali-kali berganti fungsi, yang pada akhirnya pada tanggal 3 April 1973, Gedung Keramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai pada 20 Mei 1973. Gedung Keramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. An eternal journey that will never end. With each sound, I find myself within myself. An acoustic journey.